Selamat berjumpa kembali para sahabat Kompas Iman, konten pembinaan dari Gereja Hosana. Ya, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai satu hal yang sangat menarik ya. Awas, masuk angin. Nah, ini kita akan bicara dengan mengenai ajaran-ajaran sesat. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya, Yohanes Rudianto saya. iya, dan juga narasumber kita. Ya, saya Pendeta Chandra Gunawan. Baiklah, saya akan bertanya satu hal nih ya Pak ya. Kita tahu ya Pak, di dalam kehidupan bergereja itu, bahkan di dalam Alkitab itu kita sudah diperingatkan ya oleh para rasul bahwa akan ada ajaran-ajaran sesat. Ya. Ya, bahkan sejak abad pertama udah ada nih ya Pak ya, betul, ajaran betul. sesat ya Pak. Nah ini kalau ajaran-ajaran sesat ini, apa sih kita bahayanya kalau kita terpapar ajaran sesat? Iya, ya memang di dalam studi Alkitab ini sekarang ada sebuah disiplin ilmu namanya heresiologi. Heresiologi. Jadi mempelajari mengenai kelompok-kelompok dari orang-orang tertentu di dalam kekristenan yang pokok ajarannya itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh gereja atau oleh Alkitab secara mendasar. Nah, jadi kita waktu berbicara mengenai ajaran yang berbeda, nah saya kira kita perlu berhati-hati karena kita harus membedakan antara ajaran yang tidak sehat dengan ajaran yang sesat. Itu dua hal yang berbeda. Begitu. Nah, kenapa kita perlu membedakan keduanya? Oleh karena di dalam gerakan-gerakan kekristenan kita harus menyadari perbedaan itu bisa terjadi. Misalnya antara Katolik dengan Protestan. Nah, itu ada perbedaan. Ya, antara misalnya gereja Metodis dengan gereja Reform seperti kita. Nah, itu ada perbedaan. Nah, tapi perbedaan itu kemudian tidak membuat kita berkata misalnya gereja Katolik sesat, gereja Metodis sesat. Enggak. Nah, jadi kita betul-betul harus hati-hati supaya tidak sembarangan menggunakan label sesat waktu kita menyebut kelompok tertentu yang berbeda dengan kita. Mesti ada kriterianya. Nanti kita omongin kriterianya. Nah, tapi tadi pertanyaannya adalah kira-kira apa dampaknya ketika ajaran sesat itu masuk ke dalam sebuah gereja. Memang dalam Alkitab berulang kali ada peringatan mengenai bahaya daripada guru-guru palsu atau ajaran sesat. Misalnya dalam surat Yudas. Nah, dalam surat Yudas dikatakan Yudas itu pertama dia menulis surat ingin membicarakan keselamatan. Tapi dia melihat di dalam gereja itu ada orang-orang tertentu yang bikin jemaat jadi sesat. Maka dia merubah rencananya dari mau ngomong soal keselamatan jadi ngomong soal ajaran sesat gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ajaran sesat sesuatu yang tidak bisa diabaikan, sesuatu yang tidak bisa kita anggap sepele. Nah, alasannya kenapa demikian? Ya tentu jawaban yang paling mendasar karena merusak gereja. Nah, jadi ajaran sesat merusak gereja dalam hal apa? Satu, dia merusak cara pandang gereja terhadap ajaran yang benar. Kalau pengaruhnya kuat, ajaran gereja bisa berubah. Yang kedua, ajaran sesat itu selalu berdampak kepada praktik kehidupan yang salah. Nah, maka ajaran yang sesat itu selalu direspon dengan tegas dan keras di dalam Alkitab. Karena itu memang sangat merusak kehidupan gereja dan kehidupan orang-orang Kristen. Nah, secara umum saya rasa itu alasan kenapa ajaran sesat kita tidak pernah toleransikan. Gitu. Itu kalau ajaran sesat itu juga apakah bisa berdampak sama keselamatan kita nggak Pak? Itu kan yang paling mengerikan gitu ya, sebagai konsekuensi yang paling mengerikannya kan itu ya. Iya, nah ini menarik ya. Apakah kalau orang mengikuti ajaran sesat bisa kehilangan keselamatan? Kalau Dr. Yo memandang gimana gila-gila Dr. Yo? Bisa nggak ajaran sesat membuat orang kehilangan keselamatan? Sebetulnya kalau dari prinsip yang kita pegang, kalau sekali
kita percaya dan kita selamat, sebetulnya kita masih bisa jatuh bangun sebetulnya kan Pak. Iya. Tapi keselamatannya sendiri barangkali udah hilang. Tapi kita ajaran sesat itu apakah kemudian kadar yang seperti apa, seberapa berat, barangkali ya. Tapi tetap pendapat saya sih tetap tidak bisa menghilangkan keselamatan kita. Tapi jatuh bangunnya itu barangkali ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, Jatuh nah ini bangunnya itu ya, menarik karena waktu kita berbicara mengenai ajaran sesat, kalau kita baca kitab Wahyu, nah, jadi ajaran sesat ini merupakan salah satu cara yang Tuhan gunakan di dalam memberikan penghukuman kepada orang yang tidak percaya supaya mereka kemudian menjadi semakin tidak percaya begitu, dan akhirnya berhadapan dengan konsekuensi penghukuman. Nah, tetapi jadi pertanyaannya, apakah ajaran sesat menghilangkan berdampak keselamatan. dalam kehidupan orang Kristen? Nah, itu yang menarik untuk kita pikirkan. Berdampak, apakah itu bisa sampai menghilangkan keselamatan mereka? Nah, ini menarik. Karena dalam surat Yudas, khususnya di ayat-ayat bagian akhir, nah Yudas itu dia mencela habis-habisan baik guru-guru palsu ataupun orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, yang menarik adalah Yudas ini memerintahkan supaya kita orang-orang Kristen yang tidak terpengaruh ajaran sesat menaruh belas kasihan kepada mereka dan merebut mereka dari, kalau gambarannya itu seperti kalau orang berjalan di pinggir api itu ditarik supaya nggak jatuh ke tempat perapian, ditarik begitu. Artinya apa? Artinya harus ada upaya daripada orang-orang percaya untuk menolong orang-orang yang terpengaruh ajaran sesat ini. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai kehilangan keselamatan mereka. Nah, jadi apakah mereka bisa kehilangan keselamatan? Tentu tidak. Tetapi tidak berarti kalau orang-orang percaya tidak berkontribusi menolong mereka, nggak akan berdampak dalam kehidupan mereka. Artinya waktu orang berjalan seperti di pinggiran api, ya dia resiko terbakar, dia resiko terluka, maka harus ditarik supaya keluar dari resiko ancaman bahaya itu. Nah, jadi bisa terpapar ajaran sesat, tapi kalau kehilangan keselamatan tidak. Tetapi tidak boleh dibiarkan, harus kita mengatakan harus ditolong, gitu, direbut supaya mereka tidak lagi dipengaruhi oleh ajaran sesat. Nah, itu yang saya lihat di dalam Alkitab. Kalau boleh dari judulnya kan kita menarik nih, awas jangan masuk angin gitu ya. Masuk Iya. angin kan penyakit katakanlah begitu. Iya. Ada tanda-tandanya barangkali Pak. Iya. Ada gejala-gejalanya, tanda-tandanya. Nah, kalau orang yang katakanlah ajaran sesat itu seberapa tanda-tandanya seperti apa? Sampaikan seberapa kadarnya sebetulnya katakanlah Iya. begitu. Sampaikan dianggap sebagai ajaran sesat gitu. Iya, nah ini menarik karena kita, Dr. Yo seorang dokter, jadi kita berbicara dalam ilustrasi Ya, mesti sedikit punya terkait sakit penyakit. dengan kesehatan. Ya, seberapa ya itu kalau tadi pertanyaannya memang juga kalau prinsip keselamatannya sendiri kan memang kita sudah Iya. selamat, yakin Iya. ajaran sesat itu Iya. ya tidak akan membuat kita kehilangan kalau kemudian kita tidak meyakini lah katakanlah Iya. begitu. Tapi kalau diyakini ya memang artinya sampai seberapa kadarnya katakanlah itu. Iya, iya. Apakah sampai betul-betul Iya. tanda-tandanya seperti Nah, apa? ini menarik karena kalau kita mau gunakan ilustrasi makanan misalnya gitu ya. Jadi ajaran sesat itu ada yang seperti racun yang mematikan, kayak orang minum baygon langsung mati gitu. Iya. Percaya ajaran tersebut ya pasti dia akan, katakanlah dia akan pindah keyakinan atau bagaimana. Itu dampaknya hebat. Ya, walaupun dia barangkali tidak sampai kehilangan keselamatan, tapi untuk sementara waktu dia menjadi pengikut kelompok ajaran yang salah, bisa. Tapi satu kali Tuhan dia bisa bawa kembali. Tapi ajaran sesat seringkali bentuknya itu seperti racun yang masuk ke dalam tubuh, tetapi sedikit demi sedikit, nggak kerasa. Nah, ini kembali waktu saya baca kitab Yudas, dia mengatakan bahwa guru palsu itu dia menyelinap. Nah, menyelinap itu kan nggak terang-terangan. Namanya menyelinap itu diam-diam, pelan-pelan, itu artinya menyelinap. Nah, artinya masuknya ajaran sesat, guru palsu, dalam gereja itu kadang-kadang nggak kelihatan. Sedikit-sedikit kadarnya.
Tetapi dalam jangka panjang itu pengaruhnya itu besar dan dampaknya mulai terasa kemudian hari. Gitu. Barangkali sama seperti kalau kita makan makanan yang tidak sehat, yang tidak baik, mungkin 1-2 minggu nggak akan kerasa. Tapi setelah 30 tahun misalnya, nah itu mulai terasa dampaknya di dalam tubuh. Nah, ajaran sesat dan kadang-kadang begitu. Masuk sedikit-sedikit, dalam jangka panjang baru mulai terasa dampaknya secara mendasar, secara fundamental. Waduh, kalau gitu mesti awas-awas terus ya kita ya, Iya. jaga-jaga terus Iya, ya. betul. Oke. Kalau menurut Bapak, apa ciri-cirinya Pak, ini ajaran Ya. bisa dikatakan sesat gitu ya? Iya, baik. Nah, ajaran sesat, apa sih yang menjadi ciri ajaran sesat? Ajaran sesat pada dasarnya kita menyebut satu ajaran itu sebagai heresy atau sebagai sesat itu karena dia bertolak belakang dengan apa yang Alkitab ajarkan. Ya, jadi nilai-nilai pokok-pokok ajaran itu bertabrakan. Misalnya, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan karena anugerah Allah. Dia berkata bahwa keselamatan karena usaha manusia. Nah, itu sudah bertabrakan. Nah, itu sudah jelas sesat. Nah, yang kedua, ajaran sesat itu kategorinya berarti dia tidak sepenuhnya mengajarkan apa yang Alkitab nyatakan. Berarti dia kurang yang dia ajarkan. Jadi kalau harusnya yang diajarkan itu A, nah yang diajarkan itu kurang dari A. Nah, itu sudah sesat, tidak memadai, tidak seperti yang Tuhan katakan. Misalnya begini, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian ada muncul ajaran berkata dia adalah Tuhan, tapi Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang ada Tuhan yang lain, yaitu Yahweh misalnya. Nah, dia Tuhan, tapi beda. Nah, itu kurang dari apa yang kita ajarkan. Nah, yang ketiga, ajaran sesat itu melampaui apa yang Alkitab ajarkan. Nah, artinya memutlakkan apa yang tidak Alkitab mutlakkan. Nah, ini pun bisa menjadi sebuah tanda daripada ajaran yang mungkin awalnya tidak sehat, tapi kemudian jadi sesat. Karena memutlakkan apa yang tidak Alkitab mutlakkan. Nah, contohnya apa misalnya? Gitu ya. Nah, kalau contoh yang tidak memutlakkan apa yang Alkitab mutlakkan apa? Misalnya, kita berbicara mengenai satu jenis baptisan tertentu. Nah, kita kan gereja berdebat keras, begitu ya. Begitu, baptisan mana yang dianggap paling valid. Nah, dan gereja yang sehat, kita tunduk kepada apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab katakan bahwa baptisan itu adalah baptisan maknanya, baptisan itu sah ketika dilakukan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi caranya gak dimutlakkan. Nah, ketika gereja kemudian memutlakkan satu cara, nah itu bisa jatuh ke dalam awalnya mungkin ajaran tidak sehat, tapi bisa berubah jadi ajaran sesat. Ketika apa? Ketika mengatakan misalnya gereja yang tidak memiliki paham yang sama bukan gereja misalnya, itu adalah misalnya ajaran sesat, jadi kemudian jatuh ke dalam kesesatan. Nah, jadi pada prinsipnya ciri daripada karakter ajaran yang sesat adalah dia mengajar ajarannya menyimpang dari apa yang Alkitab ajarkan. Nah, itu adalah karakter utama daripada ajaran yang sesat. Barangkali Bapak dan Ibu pernah mendengar ada nggak satu kelompok tertentu yang punya ajaran yang menyimpang seperti itu? Bisa nggak kasih contoh ajarannya seperti apa misalnya? Saya ingat satu Pak, dulu itu di Indonesia itu ada ya yang mengenai tadi Bapak bilang tuh ya tentang baptisan itu. Sebenarnya kan formulanya orang yang sudah percaya dia dibaptis dengan air ya Pak ya. Iya. Terus di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya. Sudah di situ kan. Iya. Nah, tapi kalau orang ini, pendeta ini tuh bilang gini, harus dibaptisnya sama saya. Oh. Terus dia menyebut dirinya sendiri tuh pendeta martir Pak. Oh. Jadi kalau tidak dibaptisnya sama saya, dia nggak bisa masuk surga. Ya seolah-olah gitu. Nah, itu udah termasuk penyimpangan kan ya Pak ya. Itu udah masuk kesesatan kan Pak. Ya, itu. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya itu sudah bisa jatuh ke dalam kesesatan ya. Iya, jadi dia menuhan, kayak seolah-olah kayak dia menuhankan dirinya kan ya Pak ya. Iya. Kok dia nentuin gitu kan. Betul.
Kalau dokter Rejo, kalau ada misalnya orang yang mau membaptis orang tapi dia nggak mau pakai nama Allah Tritunggal, dia mau baptis dalam nama Roh Kudus misalnya. Nah, Jelas sesat itu oh, ya. sesat juga ya. Jelas. Kenapa kira-kira beliau begitu? Jelas Alkitab kan mengatakan Iya. baptis atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau hanya Roh Kudus saja kan jelas Iya, timpang iya, gitu ya. betul. Dia menolak kehadiran kesatuan daripada Bapa dan Anak, menyangkali ketritunggalan. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita itu perlu berhati-hati dan perlu cermat di dalam mendengarkan apa yang ada di seputar kita ini. Begitu. Kadang-kadang kalau kita nggak cermat, sesuatu itu kelihatan tanpa benar, kelihatan lurus, tapi kenyataannya bengkok. Gitu ya. Nah, maka di situ pentingnya kita belajar ajaran sehat. Ada satu lagi Pak, saya jadi ingat ya Pak ya. Kalau nggak salah itu sekitar dekade akhir dari abad 20 tuh ada satu muncul ajaran yang namanya tuh word of faith ya Pak ya. Nah itu seolah-olah gini, kalau kamu beriman misalnya akan sesuatu gitu ya, misalnya minta kesembuhan gitu ya Pak ya, atau minta sesuatu kekayaan. Nah itu kalau kamu perkatakan terus-menerus dengan iman, itu pasti akan jadi akan jadi kenyataan gitu. Nah ini kan masalahnya dia tuh ambil kebanyakan ajaran sesat tuh kan ambil pakai ayat-ayat Alkitab juga Pak masalahnya. Nah itu kalau menurut Bapak gimana tuh? Iya betul. Memang mungkin kadang-kadang bisa juga kejadian misalnya orang sakit bilang saya sembuh, saya yakin sembuh dan betul sembuh gitu ya. Nah, mungkin bisa kejadian juga yang seperti itu. Tapi bisa juga orang yang berkata saya sembuh, dia tambah sakit tambah parah bisa juga begitu. Nah, jadi memang saya kira salah satu hal yang berbahaya waktu kita berbicara mengenai pokok ajaran seperti itu adalah kesesatan yang timbul karena pengalaman. Nah itu sesuatu yang juga kita patut waspadai. Bahwa pengalaman seseorang misalnya waktu dia satu kali misalnya seperti tadi kondisi sakit, dia berkata saya yakin saya sembuh, saya yakin Tuhan bisa jamah saya. Dan kemudian dia disembuhkan, dia betul dipulihkan. Nah tapi kemudian dia mengeneralisasikan pengalaman itu menjadi sebuah hukum iman. Nah itu kemudian menjadi salah. Kenapa? Karena dalam Alkitab kita juga menemukan ternyata ada juga orang yang berdoa minta sembuh nggak disembuhkan. Bahkan Paulus misalnya dia minta diangkat duri dalam dagingnya, nggak juga Tuhan jawab dia. Nah, sehingga apa yang menjadi keyakinan imannya itu bertabrakan dengan ajaran Alkitab yang lain. Dan kemudian dia barangkali memilih untuk mengedepankan pengalaman dia dibanding ajaran Alkitab. Nah kemudian itu menjadi bukan saja tidak sehat, itu menjadi sesat. Nah sehingga seperti tadi ajaran word of faith begitu, saya kira memang faith itu pada dasarnya berarti kita percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi bukan berarti bahwa word of faith itu artinya kita seperti yang tadi dicontohkan tadi, bahwa apa yang kita sampaikan secara terus-menerus akan betul-betul kejadian. Nah, misalnya kita pengen rumah, misalnya, lalu kita berkata Tuhan rumah ini ya, kita lihat seluruh rumah ini ya, rumah ini ya, dan kita percaya satu kali rumah itu akan jadi rumah kita. Ya ini menurut saya sudah kebablasan juga begitu, karena kita kemudian menggunakan iman kita memanipulasi iman untuk apa? Untuk keinginan duniawi. Nah itu yang dibilang oleh Yakobus bahwa kadang-kadang manusia dalam keberdosaan itu begitu. Kita berdoa, tapi doa kita itu untuk kepentingan diri kita, begitu. Nah itu yang menurut saya berbahaya dari ajaran tadi itu, Bu. Ya. Begitu. Nah itu yang mirip dengan dalam surat Yudas, guru-guru palsu, dia memanfaatkan hal-hal rohani untuk mendapatkan demi kepentingan mereka. Nah itu persis seperti itu, maka itu berbahaya. Gitu. Iya. Oh jadi begitu Pak. Jadi kalau boleh diringkas, kalau ajaran sesat artinya justru tadi pertanyaan kedua dari Bu Rati. Kalau ajaran sesat
dipraktekkan dengan sepenuhnya, dengan percaya bahwa itu memang kebenaran, artinya dia kehilangan keselamatan gitu Pak. Iya, Artinya dalam arti karena bertentangan dengan Alkitab sebetulnya kan, artinya iya. dengan Nah, jadi kan kita itu memahami ada yang apakah itu namanya yang jadi maksudnya patokannya justru itu Pak maksudnya? Iya, iya. Nah ini menarik karena kita memahami ada yang namanya itu perseverance of the saint, Iya. bahwa orang yang bertahan sampai akhir itu bukan menunjuk sekedar bahwa orang tersebut sampai akhir ikut Tuhan, tapi sampai akhir imannya benar. Begitu. Itu adalah orang Iya. yang lahir baru. Nah, jadi kalau ada orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, mengatakan dirinya betul-betul percaya kepada Tuhan, dia kemudian mengikuti ajaran sesat, dan sampai akhir hidupnya dia tidak kembali ke ajaran yang benar, itu menunjukkan dia belum lahir baru. Karena tidak ada pemeliharaan Tuhan atas diri orang tersebut. Nah, jadi kalau seandainya ada orang betul-betul percaya Tuhan, dia jatuh dalam kesesatan, dia ikut ajaran yang salah, satu kali dia pasti kembali. Pasti kembali. Begitu. Nah, kalau dia nggak kembali, berarti dari awal dia belum percaya. Iya. Karena dia tidak sampai akhir, sampai finish. Imannya, artinya yang dia sebut iman itu ternyata nggak selesai. Gitu. Nah, maka itu, nah, jadi memang apakah orang boleh meremehkan seperti tadi? Nggak apa-apa ikut yang sesat, misalnya karena nanti kalau satu sesat pasti dibawa kembali. Kalau dibawa kembali, kalau dia berpikir seperti itu, mungkin justru menunjukkan bahwa dia belum lahir baru. Karena dia meremehkan bahaya ajaran sesat itu. Iya. Iya. Karena betul ya Pak ya, Baik ya. saya lihat juga kalau fokus ajaran-ajaran yang sesat itu lebih berfokus tuh pada dunia, pada diri sendiri ya Pak, bukan Iya. berfokus pada Allah gitu. Betul, Ya. betul. Ya walaupun kita sebagai misalnya ada orang-orang Kristen yang baru bertobat tuh kan Iya. pikirannya mungkin masih terbawa-bawa gitu Pak. Iya. Tapi saya yakin betul seperti tadi kata Bapak Iya. ya, dia akan terus diarahkan pada kebenaran ya Pak. Betul. Betul. Nah kalau gitu Pak, bagaimana nih ya? Sekarang kita sebagai orang Kristen nih, Nah. gimana kita nih supaya nggak ikut-ikut ajaran sesat nih Pak? Gimana cara Iya. menangkalnya? Ya. Iya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa ajaran yang berbahaya itu bukan hanya dari internal dalam, merusak di dalam, tapi juga ada ajaran dari luar, merusak ke dalam. Nah, yang ajaran dari dalam itu berarti ajaran itu keluar dari penyimpangan-penyimpangan Alkitab. Tapi ajaran yang merusak iman juga bisa datang dari luar. Misalnya dari kelompok yang tidak percaya keberadaan Tuhan, misalnya, yang menggunakan misalnya kembali ilmu pengetahuan misalnya untuk membuat orang tidak percaya dengan apa yang dia yakini. Nah, itu banyak hal yang bisa digunakan untuk membuat orang Kristen meragukan ajaran yang benar itu seperti apa misalnya. Nah, maka bagaimana orang Kristen perlu memperlengkapi dirinya. Pertama, orang percaya itu perlu memahami yang namanya itu basic faith dia, iman yang dasar, yang mendasar. Nah, dia perlu mempelajari itu. Dia perlu bertumbuh dengan itu. Nah, dia bertumbuh dengan itu. Nah, yang kedua, yang juga orang percaya tidak boleh lupakan adalah mengenai yang namanya critical thinking. Nah, critical thinking ini bisa merusak manusia, tapi juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi orang yang gak gampang dibodoh-bodohin. Itu critical thinking. Nah, jadi bahaya sekali kalau, nah ini dalam satu episode kita sudah bicarakan orang yang kemudian disuruh percaya saja, jangan berpikir kritis, itu bahaya sekali. Iya. Ketika dia berhadapan dengan ajaran sesat, ya terima-terima aja, begitu. Nah, jadi critical thinking itu sesuatu yang penting. Nah, tetapi jangan kebablasan, begitu ya. Artinya maka saya katakan awal orang butuh iman, growing dalam iman, waktu dia belajar berpikir kritis, memahami iman dia secara kritikal. Nah, maka dia akan menjadi orang yang dewasa di dalam cara berpikirnya. Nah, itu akan menolong dia untuk tidak gampang disesatkan. Nah, baru yang ketiga, yang menurut saya penting adalah peran gereja. Nah, kenapa? Karena jemaat di dalam segala pertumbuhan imannya tetap memiliki keterbatasan. Mereka bekerja,
mereka harus meluangkan waktu mereka dengan hal-hal tanggung jawabnya cukup banyak. Nah, sehingga kan tidak semua orang Kristen pasti mau mempelajari secara mendalam semua hal yang berbahaya di dalam iman mereka. Nah, gereja berperan penting mengingatkan ketika ada ajaran-ajaran yang mulai menyimpang, mulai muncul, maka gereja perlu memberikan warning. Nah, jadi ada tugas orang percaya, tugas gereja. Nah, itu yang sama-sama penting. Gitu. Harus kerjasama jadinya ya Pak ya. Nah, betul. Ya, mungkin Pak Jo ada pertanyaan lagi? Ya, jadi memang artinya kalau kita interpretasikan Alkitab, kadang-kadang kita berpikir bahwa oh ini bukan terlalu ajaran sesat, hanya berbeda ajaran gitu ya. Tapi kalau kemudian berbeda ajaran itu sampai betul-betul sangat bertentangan dengan Alkitab, ya itu kriterianya ajaran sesat gitu ya Pak ya. Iya, jadi Kalau perbedaan ajaran itu di area yang katakanlah Alkitab tidak nyatakan secara clear, atau Alkitab nyatakan tetapi dalam bentuk paradoks. Nah, orang bisa kemudian berbeda interpretasi di situ. Nah, itu tidak kita kategorikan sebagai ajaran yang sesat. Tapi kemudian ketika seseorang memutlakkan apa yang tidak dimutlakkan Alkitab, nah itu kemudian jadi sesat. Tapi harus hati-hati juga, bahwa tidak memutlakkan itu tidak berarti bahwa yang tidak ada di dalam Alkitab itu dianggap boleh dilakukan. Enggak. Jadi yang maksudnya tidak dimutlakkan itu tidak dinyatakan eksplisit dan implisit. Nah, maksud saya karena ada orang tertentu selalu bilang karena nggak dikatakan Alkitab berarti nggak boleh dimutlakan. Ya. Misalnya Alkitab nggak berbicara soal apa. Soal misalnya merokok. Ya, itu ya, merokok nggak apa-apa. Ya, misalnya itu kan. Iya gitu. Secara eksplisit nggak ada. Tapi secara implisit ada perintah untuk menjaga kesehatan, memelihara tubuh gitu. Nah, tapi kalau yang betul-betul memang Alkitab tidak nyatakan, nah itu dimutlakkan, nah itu yang kemudian awalnya jadi tidak sehat, kemudian jadi sesat gitu. Nah, disitulah kita butuh yang namanya wisdom, hikmah begitu ya, di dalam memilah dan membedakan mana yang merupakan bagian perbedaan, mana yang merupakan penyimpangan. Nah, itu yang nggak gampang kadang-kadang, butuhkan hikmah. Antara lain harus belajar ikut STUJ dia Pak ya. Nah, itu. Itu pentingnya kita belajar kebenaran-kebenaran iman yang mendasar dan juga relevansinya tentu di dalam kehidupan kita ya di STUJK. Baiklah, sahabat-sahabat Kompas Iman semua, kita sudah melakukan diskusi yang sangat baik sekali dan saya yakin semuanya ini akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan iman kita. Supaya kita boleh berjalan dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian ya, dengan belajar baik-baik supaya kita tidak tersesat. Baiklah, edisi Kompas Iman kita akan sudahi saat ini. Sampai jumpa di dalam edisi yang selanjutnya. Tuhan memberkati.